Pada para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mohon untuk menempati tempat duduk masing-masing yang telah disediakan. Baik, mohon izin memulai, Bapak. Baik. Izin berpantun terlebih dahulu sebelumnya. Mohon izin Bapak Ibu juga mengucapkan kata cakap. Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledi. Semoga yang datang di acara hari ini panjang umur dan murah rezeki. Ya, silakan Bapak. Oke. Ke Tanjung Pinang naik kapal selam, mendayung sampai tepi sungai. Sampai di tepi sungai menjelang malam. Sebelum acara dimulai, marilah kita id dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang ya Pak, salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan wa man wala. Alhamdulillah, sungguh kami berbahagia dan merasa bersyukur pada sore hari ini kami bisa berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah untuk memandu acara pembukaan rapat koordinasi Majelis Nasional Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang di Hotel Arion, Jakarta Timur. Saya Ferry Asfari dan saya Triana Widya Wijayanti. Kami akan memandu acara ini sampai selesai, dan untuk itu sebelum acara dimulai, perkenankan kami membacakan susunan acara pembukaan pada kesempatan sore hari ini. Baik, yang pertama adalah pembukaan sedang berlangsung. Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bulan Bintang. Yang keempat, laporan ketua panitia. Kemudian sambutan dan pengarahan Ketua Majelis Syuro. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Partai Bulan Bintang sekaligus membuka acara Rakornas pada sore hari ini. Yang ketujuh, menyanyikan lagu Himne Bulan Bintang. Yang kedelapan, doa, dan terakhir adalah penutup. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Bapak Dr. Haji Masud Anhar beserta seluruh jajaran Majelis Syuro Partai Bulan Bintang. Baik, yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Bapak Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra, segenap pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Bapak Insinyur Haji Afriyansa Nur MSI beserta seluruh jajaran Sekretaris DPP Partai Bulan Bintang. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, yang mewakili adalah Bapak Yasin Arsyad SHMH. Yang kami hormati dan kami muliakan para Ketua Departemen Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang dan para Ketua Badan Otonom dan Badan Khusus Partai Bulan Bintang beserta seluruh jajaran pimpinan. Selanjutnya juga kami sampaikan salam hormat, salam takdim kami kepada tamu undangan, tokoh dan pimpinan ormas tingkat pusat yang berkenan hadir pada kesempatan acara pembukaan sore hari ini. Baik, selanjutnya Bapak. Kami sampaikan juga
Salam hormat kami kepada para ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang dari seluruh wilayah di Republik Indonesia, beserta rapat kerja nasional Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang. Ya, dan hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Saudara Muammar Kadafi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم يا أيها الذين آمنوا تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا
الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا ورسوله صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma hamdana Tuhan. Ya Allah, hadirin yang dirahmati Allah, Muammar Qaddafi adalah salah satu kader dari Partai Bulan Bintang. Beliau adalah pemuda Bulan Bintang Tangerang Selatan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bulan Bintang. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin, kita lanjutkan dengan Mas Hadirin, kami mohon duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya akan kita dengarkan laporan Ketua Panitia Rapat Koordinasi Nasional Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang kepada Bapak Haji Nasrul Hamzah SHH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama terlihat Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Bapak Kiai Haji Masrur Anhar, yang kita hormati Ketua Umum Partai Bulan Bintang Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, yang kita hormati Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Bapak Haji Insinyur Afrian Syah Nur, yang sama-sama kita hormati pula para Ketua Umum Partai Bulan Bintang, ketua-ketua Badan Otonom dan Badan Khusus, segenap pimpinan dan utusan
dari Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang seluruh Indonesia, para undangan dari ormas-ormas Islam yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi takzim dan salam hormat kami kepada beliau-beliau. Para undangan sekalian yang berbahagia, marilah bersama-sama kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kudrat iradat izin dan atas kehendaknya pada hari ini kita bersama-sama hadir pada acara pembukaan rapat koordinasi nasional Majelis Syuro Partai Bulan Bintang dan Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang dalam rangka konsolidasi untuk memenangkan pileg dan pilpres dengan calon presiden Haji Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melancarkan semua usaha kita yang akan kita selenggarakan dalam 2 hari di tempat ini, menghasilkan yang terbaik untuk Bulan Bintang, untuk negara Republik Indonesia, dan untuk umat Islam pada khususnya. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama menjadikan bagian daripada ibadah kita untuk berpihak dalam bidang politik melalui Partai Bulan Bintang. Atas nama panitia negara, izinkan kami menyampaikan selamat datang dan sekaligus terima kasih kepada para hadirin sekalian atas terkenannya memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan pula kehadiran kita semua akan memberikan semangat kepada semua peserta untuk merumuskan yang terbaik langkah-langkah yang akan kita ambil ke depan. Dalam kesempatan ini pula tentu ingin kami sampaikan laporan kepada Ketua Masyura dan kepada DPP Partai Bulan Bintang. Dengan sukacita kami ingin menginformasikan terakhir sebelum kita mulai di meja panitia tercatat 31 MPW atau wakilnya yang hadir dalam Rakornas saat ini. Antusiasme tinggi yang kita lihat sekarang, kami yakini bahwa Barisan Bulan Bintang insya Allah kompak untuk melaksanakan segala langkah dan keputusan yang telah diambil dengan slogan satu komando itu betul-betul terwujud pada langkah-langkah kita merumuskan apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi pileg dan pilpres yang akan datang. Kami tadinya agak sedikit ragu-ragu apakah ini akan terselenggara seperti yang sekarang. Ternyata lukaan kami, kekhawatiran kami terobati sedemikian rupa, sehingga dengan demikian rasanya pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang dapat dikatakan semakin baik daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagai panitia orang-orang biasa, tentu kami punya kelemahan dan kekurangan administrasi. Pada kesempatan ini pula lah kami memohonkan maaf dan dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, sehingga kekurangan itu tidak akan menjadi cacat dan celah dari penyelenggaraan Rakornas kita ini. Akhirnya kepada Allah SWT kita serahkan yang terbaik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu panitia sekarang menyerahkan kepada sidang-sidang Rakornas ini untuk melahirkan yang terbaik. Akhirul kalam kami cekam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih jazakallahu khairan jazaa kepada Bapak
Haji Nasr Hamid SHMM, Ketua Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang yang telah memberikan laporannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan, simak secara bersama sambutan sekaligus pengarahan dari Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang yang kami muliakan, Dr. Kiai Haji Masud Anhar, dengan segala hormat dan dengan hati dipersilakan. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah, alhamdulillah pada sore ini kita bisa kumpul di Hotel Luxury Inn Arion Jakarta Timur ini, dalam rangka kita sama-sama mau melaksanakan kegiatan Rakornas Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Wilayah seluruh Indonesia. Yang kedua, salam salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat kita, kepada para pengikutnya. Selanjutnya, kita sama-sama sampaikan terima kasih dan sekaligus hormat kita kepada Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Mudah-mudahan nanti berkenan untuk membuka acara ini kita dengan baik. Kemudian kita juga sampaikan hormat kepada para wakil Ketua Umum yang hadir, ada Dr. Norman, ada Dr. Andes Dwi Yanto, dan yang lain-lain. Kemudian kepada Pak Sekjen, Pak Insinyur Afrian Sanur, yang sekaligus adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja kita, dan juga Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, para bendahara, para ketua-ketua, dan tidak lupa juga kepada para ketua badan-badan otonom dan badan khusus yang hadir, juga yang kita sama-sama hormati adalah para utusan dari ormas-ormas, para tokoh yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya Allah berikan rahmat dan hidayah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Wilayah menyelenggarakan Rakornas atau Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka pemenangan pileg dan pemenangan Pilpres Haji Prabowo Subianto untuk Capres 2024 mendatang. Mudah-mudahan pileg yang bakal dilaksanakan pada bulan Februari besok, Partai Bulan Bintang bisa mengantarkan kadernya ke Senayan, sekaligus bisa mengantarkan Pak Haji Prabowo Subianto ke istana. Sehingga kalau dua-duanya bisa bareng-bareng ke sana, insya Allah kita bisa membangun negara ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih apabila yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden pada waktu Rakornas di Kelapa Gading ketika itu bulan Januari, beliau mengatakan, saya setuju andai kata Profesor Dr. Yusril dicalonkan jadi presiden atau calon presiden. Allahu Akbar. Dan itu bukan ucapan sekali, berkali-kali dalam satu bidang. Sehingga saya kira 5 kali. Artinya apa? Pak Presiden sangat luar biasa. Barangkali satu-satunya calon yang disebut secara eksplisit ya hanya Pak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum kita. Kita bersyukur. Walaupun hari ini barangkali memang naik turunnya pencapresan luar biasa. Tetapi kita paling tidak Majelis Syuro, setelah kita mengamati dan sekaligus mengikuti perjalanan pimpinan pusat menyelenggarakan yang namanya konsolidasi,
mulai dari zona 1, 2, 3 sampai ke zona 4. Dari mulai Makassar, Surabaya, Padang sampai terakhir kemarin di Papua. Dan hari ini kita akan tutup. Dalam arti tutup dengan doa. Supaya apa? Perjuangan kita untuk mengantarkan kader-kader Bulan Bintang ke Senayan sukses dan mengantarkan Pak Prabowo sukses, begitu juga mengantarkan Pak Yusril sebagai salah satu presiden politik. Dan ini harus kita yakini betul. Orang-orang Majelis Syuro yakin betul dengan janji Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabul. Bukan insya Allah lagi, pasti aku kabul. Kalau kita mengatakan insya Allah, tapi kalau Allah pasti, asal syaratnya terpenuhi. Salah satu syarat yang harus kita perjuangkan dalam rangka menggulkan, dalam rangka memperjuangkan, dalam rangka mendorong ketua umum kita menjadi cawapres adalah kita bekerja terus, berdoa terus sampai titik akhir pendaftaran. Jadi sebelum pendaftaran ditutup, maka peluang ketua umum kita menjadi cawapres masih terbuka lebar. Harus kita yakinkan kepada diri kita tanpa koma. Kalau masih koma, apa iya? Kalau udah pakai kata apa iya, gagal kita punya rencana. Tapi harus yakin, karena Allah mengatakan tadi, astajib lakum, mesti pasti aku kabul. Masa kita nggak yakin dengan janji Allah? Saya selalu sampaikan di pengajian-pengajian, walaupun kurang 1 menit penutupan, kita masih berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita terkabul. Walaupun kurang 1 menit, hitungan akal kita mengatakan nggak mungkin kurang 1 menit berhasil. Tapi Allah mengatakan mungkin. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak ada. Nah, keyakinan seperti itu bagi Partai Bulan Bintang, wabil khusus Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Wilayah, Majelis Pertimbangan Cabang adalah sebuah keyakinan yang tidak boleh pudar, yang tidak boleh pakai bom lagi. Yakin betul. Karena ada takdir. Nah, itu yang kita harus yakin, ada takdir. Allah sudah mengatakan idza aradallahu syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Kita baca Yasin tiap malam Jumat, tapi kadang-kadang ayat itu kita lupakan. Malam Jumat kita Yasinan, tapi kalimat itu tidak lupakan. Idza aradallahu syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki nggak ada yang susah. Pak Yusril dari cawapres berhasil diantarkan ke istana. Gak susah. Kita tinggal menunggu bagaimana sikap atau bagaimana jawaban Pak Jokowi barangkali Pak Lurah kita. Majelis Syuro sedang mengharapkan atau menunggu. Mudah-mudahan Majelis Syuro bisa ketemu dengan Pak Presiden, dengan Pak Lurah, supaya bisa menyampaikan, mengingatkan kepada beliau. Jangan-jangan beliau terlalu sibuk Pak Presiden itu, sehingga terlupakan ucapan pada waktu bulan Januari lalu di Kelapa Gading. Tapi begitu Majelis Syuro datang, kemudian mengatakan kepada beliau sebagai orang Jawa, mudah-mudahan beliau mengatakan kalau begitu saya akan kembalikan kepada ucapan saya Pak Yusril untuk mendampingi Pak Prabowo. Begitu. Karena apa? Kan dulu beliau mengatakan syaratnya kalau ada kendaraan yang mencapai 20%. Sekarang sudah ada 20%. Gabungan antara Golkar dan PAN serta Gerindra. Sudah lebih. Jadi sebetulnya kalau pakai hitung-hitungan kita nggak ada alasan lain kecuali Pak Yusril yang harus menjadi cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto. Insya Allah partai-partai lain pun legowo. Insya Allah. Kenapa? Karena Pak Yusril punya berbagai macam kelebihan, berbagai macam pengalaman yang barangkali tidak dimiliki oleh capres yang lain, barangkali begitu. Ya. Sudah barang tentu plus minus ada.
Tetapi kita sebagai kader-kader Partai Bulan Bintang harus yakin betul, harus bangga betul, harus bangga punya ketua umum yang punya kapasitas, loyalitas, berbagai macam tas, kecuali barangkali isi tas. Ya, loyalitas luar biasa, kapasitas luar biasa, integritas luar biasa, moralitas luar biasa, isi tas barangkali yang perlu ditambah lagi kan begitu. Mudah-mudahan dengan begitu Partai Bulan Bintang nanti bisa tampil berkibar kembali seperti pada tahun-tahun awal reformasi. Tahun 99 kita punya 13 kursi di DPR RI, kita punya menteri. Tahun 2014, tahun 2004 kita punya kursi 11, punya menteri, punya segala macam. Tapi begitu 2014, 2005, 2019 sampai hari ini kita berikan kosong. Tetapi ini bukan sebuah kekalahan. Ini tidak perlu kita sesali. Ini adalah merupakan pelajaran mahal untuk kita, agar supaya ketika kita nanti punya kursi, Allah berikan kursi kepada kita gunakan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Jangan-jangan selama ini kita tidak maksimal di dalam berkontribusi. Saya katakan dari anggota dewan mewakili dapil A, tapi ketika sudah terpilih dari anggota dewan, saya lupa pada dapil saya. Jangan-jangan begitu. Ketika saya jadi menteri, jangan-jangan lupa kepada apa yang menjadi komitmen kita sebagai warga Bulan Bintang. Oleh karena itu hadirat yang dimuliakan Allah, harapan saya dalam kesempatan rapat koordinasi nasional ini, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa punya satu semangat yang tidak boleh kendor. Karena tanggal 19 atau tanggal 20 Pak Sekjen pendaftaran presiden 19. Tinggal berapa hari kita harus istilahnya gaspol juga. Kita bagian gendut semangat kita agar supaya sampai kepada yang kita harapkan. Begitu tanggal 19 Pak Prabowo dengan Pak Yusril mendaftarkan sebagai capres. Sekali lagi harapan saya seperti itu, dan mudah-mudahan kita semuanya sepakat. Tidak ada yang nggak sepakat. Makanya tulis ada Pak Prabowo sama Pak Yusril, saya tulis banyak pas, singkatan dari pasti Anda suka. Pasti Anda suka. Siapa yang nggak suka dengan Pak Prabowo dan Pak Yusril? Saya ketua. Apalagi ibu-ibu, jadi kan ibu-ibu ya kalau yang Pak Yusril. Hadirin yang sampai cerita dikit. Suatu hari saya pas ada Pak Yusril datang satu tempat, atau ibu-ibu ngomong dengan saya, Pak, tolong Pak Yusril nanti suruh lewat di depan saya. Kenapa? Saya lagi hamil, minta dipegang perut. Kenapa? Supaya nanti begitu anak saya yang cakep seperti Pak Yusril. Ada yang begitu. Jadi artinya apa? Artinya kehadiran Pak Yusril itu masih diidolakan oleh bangsa kita. Wakil khususnya lagi oleh para ibu-ibu. Mudah-mudahan harapan kita bersama Bulan Bintang maju, menang, dan berkibar untuk yang kesekian kalinya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Mansur Anhar. Kita doakan semoga sehat selalu. Dan juga keinginan Pak Kiai terkabul menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Periode 2024-2029. Amin ya Pak Kiai. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk selanjutnya yaitu yang kita nantikan tadi kaum ibu apa? Pak Yusril ya untuk memberikan sambutan. Kita yang dulu yuk. Ya Pak Ferry ya, kita yang ya. Ya, mari. Mau izin berdiri atau duduk saja? Berdiri ya Pak Ferry ya. Oke, baik. Oke. Sudah siap? Silakan berdiri semua Bapak Ibu, semangat. Ini kan masih pagi hari ya. Oh, sore ya, maaf ya. Ya. Siapa kita?
kurang bersemangat. Siapa kita? PPP? PPP menang? Prabowo? Ayo sih. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih akan jadi kembali. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu kita dengarkan yang kita nanti-nantikan sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang sekaligus membuka acara Rapat Kerja Nasional Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang seluruh Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Disilakan. Tepuk tangannya Bapak Ibu yang merupakan calon presiden 2024 sampai 2029 presiden, calon wakil, bukan calon lagi ya, wakil presiden, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Bapak Dr. Kiai Haji Mastur Anhar, Majuro Blantong, Sekretaris Majelis Syuro, dan seluruh pimpinan dan anggota Majelis Syuro Partai Bulan Bintang yang saya muliakan, Pak Sekjen dan para wakil ketua umum yang hadir pada kesempatan ini, serta yang saya muliakan bapak-bapak, wabil khusus para alim ulama yang menjadi ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang yang hadir dari 31 provinsi di seluruh tanah air pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tertegun mendengar tausiah yang tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro. Mengapa demikian? Oleh karena orang-orang seperti saya ini, dan mungkin juga sebagian di antara kita adalah orang-orang yang dididik, diajari untuk berpikir secara rasional dan sistematik. Dan karenanya melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang rasional, analitik, akademik, dan seterusnya. Ketua Majelis Syuro kita mengingatkan bahwa ada faktor lain yang perlu kita renungkan dan pertimbangkan bersama, yaitu kekuatan rohaniah, kekuatan spiritual, terutama dalam bentuk doa kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingat satu hari saya jadi dosen di kampus Universitas Muhammadiyah. Setiap hari saya lihat ada orang kerjanya jualan rujak. Rujaknya diiris begitu terus dikasih buku. Jualan rujak yang dipikul. Namanya Pak Hamid, orang Betawi. Satu hari saya ngobrol-ngobrol agak panjang dengan Pak Hamid. Saya bilang, Pak Hamid, sejak kapan jualan rujak? Sejak zaman Jepang. Waktu itu tahun 80-an, sejak zaman Jepang. Saya tanya, Pak Hamid punya anak berapa? Dia bilang, anak saya 11. Pak Haji, dia tanya saya, anaknya berapa? Anak saya 2. Dia bilang, berapa? Oh, katanya. Tanya, gimana caranya Pak Hamid bisa menafkahi anak 11 itu dengan hanya menjual rujak ini? Jawaban Pak Hamid itu di luar dugaan saya. Dia bilang, ya saya percaya kepada Allah. Allah itu Maha memberi rezeki. Apa Pak Haji tidak percaya pada Allah? Kaget saya juga ucapan pertanyaan dari Pak Hamid itu. Tapi bagi saya memang ada hal-hal yang orang seperti kita perlu diingatkan. Karena kadang-kadang kita lupa hal-hal yang seperti itu. Keras sekali kita bekerja, keras sekali kita berusaha,
menganalisis dan sebagainya, tapi kita kurang melakukan hal-hal yang bersifat spiritual. Kita merenung, kita tafakur, kita berpikir sambil merasa, kita takarrub ila Allah, dan kemudian kita berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu akan membawa hasil seperti yang kita harapkan bersama. Sudah barang tentu dalam hal kita berdoa itu, pada akhirnya kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah SWT. Saya dulu di kampung jadi pengurus kelenteng. Sampai hari ini saya masih jadi ketua kelenteng. Dan diangkat menjadi Dewan Penasihat Agama Penghucu. Ada ceritanya kenapa saya diangkat jadi pengurus kelenteng itu. Ya. Dulu saya belajar bela diri, belajar kungfu di kelenteng itu, dan saya belajar agama Konghucu. Rupanya agama Konghucu itu tidak begitu jauh bedanya dengan agama Islam. Ya. Rupanya zaman dulu orang datang ke Tiongkok itu menyebarkan Islam, dan para penyebar Islam itu bilang begini, katanya, agama Islam dengan agama Konghucu itu sama. Bedanya cuma satu, tidak boleh makan babi. Lalu orang-orang Konghucu itu memeluk Islam, ceritanya begitu. Lalu saya pikir orang kelenteng ini agak beda juga dengan Islam, tidak selalu sama. Kalau orang Islam itu kan berdoa kepada Allah, diserahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau orang datang kelenteng itu, saya perhatiin, karena saya ketua kelentengnya. Jadi dia bawa macam-macam begitu. Dia bilang sama dewan itu, "Nih ya, saya lagi tender nih. Tolong tender saya supaya saya menang. Nanti kalau tendernya menang, nanti patung ini saya ganti yang lebih bagus lagi." Jadi saya pikir ini yang Tuhan yang mana? Yang di depannya ini yang Tuhan atau yang berdoa ini yang Tuhan? Jadi saya kira kita tentu berdoa banyak-banyak kepada Allah. Kita serahkan segala sesuatu kepadanya, dan kita menunggu apa yang terbaik dari Allah SWT yang diberikannya kepada kita. Sebab kadang-kadang apa yang kita harap-harap, apa yang kita inginkan itu ya justru tidak baik bagi kita. Ya kita harap-harapkan itu tidak terjadi, mungkin karena tidak terjadi itulah yang menjadi baik bagi kita. Karena itu kita akan insyaallah tetap sabar dan bertawakal dan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita tetap selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin. Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih kepada Majelis Syuro yang menyelenggarakan kegiatan ini, mengumpulkan Majelis Pertimbangan Wilayah untuk bermusyawarah melakukan konsolidasi. Walaupun tugas utama Majelis Syuro sebenarnya adalah memberikan nasihat, pertimbangan, fatwa dan lain-lain kepada Dewan Pimpinan Pusat. Tapi kami berterima kasih karena Majelis Syuro ingin juga terlibat secara praktis mengurusi persoalan-persoalan politik yang cukup pelik dengan tengah masyarakat kita ini. Sudah barang tentu peran yang diberikan oleh Majelis Syuro maupun Majelis Pertimbangan Wilayah itu tentu akan sangat besar artinya bagi kita dalam memperjuangkan cita-cita kita bersama untuk memenangkan Partai Bulan Bintang dalam pemilu tahun 2024 yang akan datang ini. Memang berat perjuangan kita. Setelah sekian lama kita tidak hadir di DPR Pusat, tidak punya wakil di kabinet, walaupun sekarang sudah ada Pak Sekjen sebagai wakil Menteri Ketenagakerjaan. Tapi harapan kita
di waktu-waktu yang akan datang kita betul-betul ikut menentukan arah perjalanan bangsa dan negara kita ini. Dan itulah sesungguhnya maksud kita mendirikan partai politik sebagai alat perjuangan agar ajaran Islam itu tidak hanya ada dalam kitab-kitab, agar ajaran Islam itu tidak hanya keluar dari mulut para ulama, para ustadz, para kiai, dari mimbar-mimbar khutbah dan ceramah, tapi kita inginkan agar tuntunan ajaran Islam itu keluar dalam bentuk kebijakan negara, bentuk peraturan perundang-undangan dan lain-lain sebagainya, dan untuk itu kita memerlukan adanya kekuatan politik. Tanpa kekuatan politik kita tidak mungkin dapat melakukan itu. Ini jawabannya Pak Nasir pada tahun 1946. Pak Nasir itu disuruh jadi khatib ketika beliau memberi penerangan di Masjid Al-Ma'mur di Tanah Abang. Begitu selesai sholat Jumat, jemaah bertanya, Bung Nasir ini kan kiai, Bung Nasir ini kan ustaz, kenapa Bung Nasir jadi menteri? Ya kan orang cuma itu tak tahu. Gak bisa membayangkan ada ustaz jadi menteri. Jawab Pak Nasir seperti tadi. Sekarang ini kita sudah merdeka, kita jangan jadi penonton. Kita harus masuk kepada pemerintahan, ini negara kita, supaya kata Pak Nasir, ajaran-ajaran Islam itu tidak hanya keluar dari mulut ucapan para ulama ustaz dari mimbar masjid, tapi keluar dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara dan pemerintah. Karena itulah saya masuk ke dalam kabinet. Itu saya kira tugas dan misi kita bersama, dan Badi Syuro tentu akan memberikan segala macam nasihat dan pertimbangan kepada kita yang pantas kita dengarkan bersama, dan juga lebih khusus lagi saya yakin bahwa para ulama, para sesepuh kita yang ada di Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Wilayah ini, orang-orang yang sudah lanjut usianya sebagian, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang wara, sifat-sifatnya seperti itu, dan kita berkeyakinan bahwa doa mereka itu adalah doa yang mustajab. Mudah-mudahan apa yang mereka doakan beliau-beliau itu betul-betul akan menjadi kenyataan, dan apa yang menjadi tugas kita sebagai anggota DPP dan DPW adalah secara politik memperjuangkan apa yang kita cita-citakan bersama. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah masuk waktu maghrib. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan disampaikan kepada Profesor Dr. Yusuf Idah Mahendra, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka rapat koordinasi Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang pada sore hari ini. Wilayah sudah berkembang, pantang surut kita belakang. Mari kita konsolidasikan seluruh kekuatan yang ada pada diri kita, kekuatan pikiran, kekuatan rohani, dan kekuatan jasmani serta moral untuk memenangkan perjuangan Partai Bulan Bintang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Julfi Syukur. Silakan. Baiklah, para hadirin kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkenankan. Kita awali dengan Al-Quran Al-Fatihah. Amin. Ya kenal, selain surat Mustaqim, Surat Al-Ladina Al-Ta'arif, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا بالعالمين حمدا يأتي نعما ويكافي مزيدا
Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Panjangkanlah umur kami, siapkanlah jasad dan fisik kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, baikkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan, dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Ya Allah, kabulkanlah segala kebutuhan kami demi tegaknya ini agama, maslahatan di dunia, dan lapangkanlah jalan bagi kami untuk melakukan berbagai amal kebaikan buat kami, dapat kami di akhirat kelak. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih jazakallah dari saya kepada Bapak Buya Zulkifli Syukur yang telah memimpin doa. Ada izin Pak Ferry, ada ceramah berakhirlah acara bukan namun sebelumnya kami silakan. Ya, cenderamata selanjutnya akan pemberian cenderamata yang akan disampaikan oleh kepada Bapak Ketua Umum Dewan Pembina Pusat Partai Bulan Bintang serta Ketua Majelis Syuro Dewan Pembina Pusat Partai Bulan Bintang. Kami persilakan Bapak untuk maju ke depan. Oke, baik. Yang akan memberikan adalah Sekretaris Majelis Syuro. Kami mohon untuk maju ke depan Bapak Jurunganto, didampingi oleh Bapak Sekretaris Jenderal Dewan Pembina Pusat Partai Bulan Bintang. Silakan. Ya, dokumentasi. Baik, luar biasa tepuk tangannya Bapak Ibu. Sebagai rasa tanda cinta. Bukan calon lagi, Wakil Presiden 2024-2029. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yusril. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya kami sampaikan informasi kepada para peserta untuk nanti kembali lagi ke ruangan pada pukul 19.30 untuk mengikuti acara selanjutnya. Kita penutupan saja Pak Ferry ya. Alhamdulillah selesai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Majelis Syuro dan Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang. Kami informasikan juga yang hadir adalah 33 MPW yang sudah registrasi dan di antaranya adalah Pak Yusril, Papua Selatan dan Gorontalo. Tepuk tangannya untuk Bapak Ibu semuanya. Baik dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kontrol bersama. Kepada Profesor Dr. Yusuf Mahendra untuk berkenan berfoto dengan ibu-ibu. Ya, sebelum berfoto yang akan bertanding pada Pak Ferry, sebelum berfoto silakan.
Thank you.